Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Selain memiliki sumber daya alam dengan pemandangannya yang indah, terdapat banyak kekayaan warisan budaya yang menunjukkan identitas jati diri leluhur bangsa. Salah satunya adalah seni rupa berbentuk candi seperti yang ada di tempat tinggalku, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ada Candi Borobudur yang merupakan mahakarya seni rupa candi Buddha terbesar di dunia. Pada dindingnya terdapat 2.772 panel relief, 504 patung Buddha, dan 72 stupa yang meliputi luas 2.500 meter persegi. Bangunan ini dibentuk dan didirikan sekitar abad ke-8 pada masa pemerintahan Wangsa Syailendra, penganut agama Buddha Mahayana. Proses pembangunannya diperkirakan memakan waktu hingga setengah abad. Candi Borobudur ditetapkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Zaman dulu bisa orang membuat candi sebesar itu dengan batu-batu yang kurang lebih 2 juta dan bentuknya bisa sama. Nah, coba kita kembali ke masa sekarang. Buat candi yang seperti itu dengan alat canggih belum tentu selesai seperti yang ada sekarang ini. Jadi ini mencerminkan bahwa orang Indonesia sejak dulu itu memang sudah pandai-pandai dalam segalanya gitu kan. Dalam hal seni terutama ya. Itu seni gitu kan. Oh ya, kenalkan, namaku Ma'ruf. Aku lahir dan tumbuh besar di Magelang. Saat ini, aku bekerja sebagai penulis lepas di salah satu portal media online. Ada hal yang ingin aku sampaikan. Selain Candi Borobudur, masih ada candi-candi lain yang tersebar di wilayah Kabupaten Magelang. Setidaknya ada 14 candi. Ada yang sudah diketahui sejarahnya, dan sebagian lain ada yang sejarahnya masih menjadi misteri. Di antara banyaknya candi di sini, akan aku tunjukkan ada salah satu candi yang bisa dibilang punya riwayat kisah yang cukup memprihatinkan. Ikuti dan simak perjalananku menuju Candi Sleogrio. Perjalanan menuju ke lokasi Candi Sleogrio dapat ditempuh melalui Pasar Bandungan dari pusat kota Magelang. Dari Pasar Bandungan menuju ke arah Kecamatan Widusari. Selama perjalanan, desa demi desa akan dilewati dengan suguhan pemandangan alam yang asri. Hamparan sawah yang hijau membuat mata terasa segar ketika memandang. Tidak heran dengan segala kemegahan alamnya. Pada zaman penjajahan, orang Belanda menjuluki Magelang dengan sebutan Bergstad van Midden Java, alias kota pegunungan di Jawa, karena letaknya di tengah lingkar pegunungan. Ada pula yang menyebut kota ini sebagai tamannya Pulau Jawa, alias Twin van Java. Ya, memang begitulah Magelang. Letak geografisnya dikelilingi 5 gunung, di antaranya Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Ungaran, dan Pegunungan Menoreh. Sekitar jarak tempuh 11,2 km dari Pasar Bandungan, aku sampai di Desa Candisari, sebuah desa yang asri dan mayoritas penduduknya bertani. Setelah melewati ujung desa, aku sampai di gerbang loket dan cukup membayar Rp5.000 saja untuk masuk. Setelah itu, dari loket masih menempuh jarak sekitar 2 km ke lokasi candi berada. Rute jalannya tidak begitu lebar dan hanya bisa untuk kendaraan roda 2. Di tengah perjalanan, terdapat tempat istirahat dan spot untuk selfie.
Lihat saja, pemandangan di sini sangat indah dan minim polusi. Sejenak aku menjadi semakin tersadar bahwa Tuhan sudah memberikan fasilitas berupa alam yang begitu mewahnya. Hanya tinggal bagaimana manusia dalam merawatnya, bukan hanya sekedar mengambil manfaatnya saja. Kuputuskan untuk mengunci kendaraan di sini dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ya, bisa dibilang sekalian olahraga agar sehat. Selama perjalanan, mataku sangat dimanjakan di tempat ini. Hamparan sawah yang hijau, udara segar, dan hewan-hewan yang unik menunjukkan masih terjaganya kelestarian wilayah pedesaan yang sebenarnya. Oh ya, lihat, ada sosok lansia dengan kemampuan memanjatnya yang lincah, padahal batang pohonnya kecil. Tempat yang menyenangkan dan menenangkan seperti ini membuat perjalanan tidak terasa berat. Tanpa terasa, aku sampai di gerbang masuk Candi Selogrio. Ketika melihat gerbang ini, aku teringat dengan pembuatnya yang sebelumnya pernah aku temui di kediamannya, Simbah Dulkamit Joyoprono, sang pematung ulung dari Dusun Perumpung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Keahliannya sebagai seniman pemahat batu mendapat apresiasi dari tokoh nasional. Dirinya juga pernah mendapat kepercayaan dari Presiden Soeharto untuk membuat patung miniatur Candi Borobudur di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Ilmu dalam memahatnya tidak diperoleh di bangku sekolah, namun dari turun-temurun keluarganya. Maestro pematung ini memperdalam pengetahuannya dalam seni rupa pahat dengan membaca buku. Ketekunannya yang gigih menjadikan dirinya sebagai salah satu tokoh seniman hebat di Indonesia. Tahun 55 menika kula kali Mas kula dateng Borobudur. Menika pas ingkang jagi mboten wonten. Rikala jam wonten masuk Borobudur jam lebar isak cara Jawa lebar isak sing jaga mboten wonten. Lah minggah-minggah dugi nginggil tekan puncak leren tenggen Brayut nika nggih. Pas padang bulan purnama. Kula kali Mas kula linggo lajeng wonten swara, wonten swara. Terusno. Sapa kae? Ora ngerti. Tenan terusno. Lah ras kula wis ngono wae. Terusno ki ya engko lek midun wae. Menika awal pertama tahun 55. Swara terusno nika sinten ingkang ngendi? Swara menika ras kula wong digodha golek rana wonge mbok menawa nenek moyang sing ana dawuh sepintas terusno. Wujud iki terusno. Cara Jawane teruske. Maknanipun apa nek ngono awake dhewe nek niru wis oleh ngaten. Niki ndang reca niku. Nggih menika bener-bener mboten wangsul. Lah kepengin minggah malih. Sonten minggah malih ngukur ingkang wonten nginggil menawa ngukur sing jaga urung ana. Kepala bodat mek-mek ngaten. Oh, berarti nek nenek moyang marengke tak tiru, do tiru oleh. Wangsul menika let 2 minggu ndajal natah wonten saking datuk saking Sumatera kok
bisa bikin kepala budak. Oh iya ya, dari mana ini? Dari Borobudur. Mbok bikin lagi. Dibeli waktu itu 12 rupiah. Tahun pinten niku? Tahun 55. Timbul dari kecil saya cita-cita harus saya mengikuti jejak nenek moyang pembuatan candi. Sampai sekarang yang setua ini saya sudah bikin tiruan candi dari miniatur sampai besar. Berapa candi ya? 24 candi miniatur. Kembali ke perjalananku. Dari gerbang aku harus memijak 164 anak tangga untuk sampai candi. Sungguh perjalanan yang melelahkan, tapi menyenangkan dan menyehatkan. Akhirnya sampailah juga di lokasi Candi Silogrio. Siapa sangka, di lokasi terpencil seperti ini terdapat peninggalan mahakarya leluhur. Lokasi Candi Silogrio berada pada ketinggian 740 mdpl. Tepatnya di lereng timur kumpulan 3 bukit, yakni Bukit Condong, Giyanti, dan Malang. Candi Silogrio adalah peninggalan masa Hindu sekitar abad ke-9 yang ditandai arah hadap pintu ke timur. Adanya arca Ganesha, Durga, dan Agastya. Candi ini dikatakan mempunyai riwayat yang cukup memprihatinkan karena merupakan candi yang mendapat banyak serangan. Serangan yang pertama adalah faktor alam. Pada bulan Desember 1998, candi ini hancur karena bukit tempat bangunan berdiri terjadi kelongsoran. Proses rekonstruksi ulangnya selesai pada tahun 2005. Serangan yang kedua adalah serangan dari manusia berupa ikonoklasme. Dilihat dari kerusakannya, terdapat kepala arca yang dipenggal dengan sengaja. Pada arca Agastya, kepalanya menempel kuat menjadi satu. Sedangkan pada arca yang lain, kepalanya hilang beserta sandarannya. Serangan yang ketiga berupa vandalisme. Terlihat pada badan candi terdapat banyak sekali coretan-coretan yang merusak. Dan coretan itu pun ditata sedemikian rupa. Dari banyaknya coretan, terdapat satu petunjuk coretan yang dipahat bertuliskan angka 1969. Hal ini bisa saja memberi arti bahwa tindakan tidak terpuji ini dilakukan pada tahun tersebut. Dulu kan misalnya pemeliharaan situs itu nggak seperti zaman sekarang ya. Intinya masih kategorinya masih belum diperhatikan sama sekali lah intinya. Beda dengan zaman-zaman mungkin akhir-akhir ini udah dimaksimalkan lah intinya. Masalah perawatan, kebersihan dan lain-lain juga sudah maksimal. Ada sisi lain yang menarik dari candi ini. Sekitar 50 meter dari bangunan candi, terdapat petirtaan sumber mata air Dewi Durga. Konon katanya, airnya memiliki tuah. Siapa saja yang membasuh wajahnya dengan air ini akan menjadi awet muda. Selain itu, menurut cerita penduduk setempat, zaman dulu setiap malam Selasa Kliwon, terdengar suara gamelan di pertengahan malam di lokasi candi. Setiap candi memang punya keunikannya sendiri. Tapi dengan adanya kisah serangan yang dialami oleh Candi Silogrio, harusnya menyadarkan kita sebagai generasi penerus bahwa peninggalan mahakarya dari leluhur apapun itu bentuknya sudah seharusnya untuk kita menjaga dan merawatnya dengan rasa bangga.